Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat berbahagia sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami pada hari-hari yang telah kami lalui. Sampai pada saat ini, kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buka setiap hati kami untuk menerima firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu merupakan kekuatan hidup kami. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Kami percaya bahwa firman-Mu akan merubah seluruh hidup kami. Bahkan kami percaya bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayat 6. 2 Tawarikh pasal 14 ayat 6. Demikian firman-Nya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara melihat atau menemukan seseorang yang sudah merasa sukses hidupnya? Ya, merasa sukses di bidang usaha pekerjaan, sukses di bidang karir, sehingga hidupnya kaya raya. Dan tidak sedikit mereka-mereka yang hidupnya sudah seperti itu, kemudian menepuk dada, selalu memamerkan apa yang dia punya kepada orang lain, berharap bahwa orang lain akan mengaguminya dan memperoleh penghormatan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain yang hidupnya tidak sukses. Dan tanpa dia sadari, akhirnya dia terjebak pada sifat yang arogan atau kesombongan. Saudaraku, padahal Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah itu membenci kesombongan. Karena kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Dia menganggap bahwa kesuksesan yang selama ini dia raih adalah hasil jerih payahnya sendiri. Karena kepandaiannya, karena hasil kerja kerasnya. Dia lupa bahwa semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambainya. Saudara, dari ayat tersebut jelas sekali mengatakan bahwa tanpa campur tangan Tuhan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, saya percaya orang-orang seperti itu tidak akan lama, akhirnya pasti jatuh. Sekali lagi, pasti jatuh. Saudara, mari kita bersama-sama melihat sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab. Ada seorang raja yang bernama Raja Asa.
dalam kehidupannya, Raja Asa, di mana ia tidak menghadapi peperangan, tidak menghadapi tekanan atau ancaman dari musuh. Itu bukan karena pasukannya yang tangguh atau strateginya paling canggih, melainkan itu semua karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan keamanan. Dalam masa damai itulah Raja Asa membangun kota-kota benteng dan memperkuat bangsanya. Inilah prinsip penting. Keberhasilan sejati bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi merupakan buah dari penyertaan dan kebaikan Tuhan. Banyak orang bekerja tanpa henti, namun tetap saja merasa lelah, kosong, dan merasa cemas. Itu semua karena mereka lupa bahwa keberhasilan sejati datang dari berkat Tuhan, bukan semata dari usaha sendiri. Ketika Tuhan memberikan keamanan, kita bisa membangun lebih baik, bertumbuh lebih sehat, dan hidup dengan damai. Tanpa keamanan dari Tuhan, segala kerja keras kita hanya akan berujung pada kesibukan yang tanpa hasil, yang kekal. Dunia mengajarkan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kekuatan, koneksi, dan kecerdasan. Namun, saudaraku, firman Tuhan menegaskan bahwa kunci keberhasilan adalah hidup dalam ketaatan dan ketergantungan penuh kepadanya. Saat kita berserah dan membangun hidup di atas dasar kehendaknya, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, memberi damai, dan melimpahkan kebaikan yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Mari kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar penuh kepada Tuhan. Bangunlah hidup bukan di atas ambisi pribadi, tetapi di atas rencananya yang kekal. Dan ingatlah bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk dibagikan kepada sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, melainkan hidup dalam ketaatan dan ketergantungan penuh kepadamu. Terima kasih atas keamanan dan kebaikan yang Engkau berikan, dan tolong kami agar tidak menyimpannya sendiri, tetapi mau membagikannya juga kepada orang lain. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan semua saudara-saudara kami yang menonton video ini, juga Tuhan berkati di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa saudaraku, jika saudaraku menyukai video ini, tolong dan saya persilakan untuk like,
subscribe atau aktifkan lonceng, dan beri komentar nama saudara dan nama kota saudara. Juga tolong untuk bagikan kepada teman, sahabat yang lain, supaya mereka juga diberkati dengan firman ini. Demikianlah saudaraku, firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jangan khawatir, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya, amin.